harus dimusnahkan. Menurut dalam perjalanannya Mas Doni mesui kebudayaan wayang itu, apakah ada Mas zaman dulu wayang yang memang harus dimusnahkan? Tapi apakah semuanya atau apa Mas? Ya, ini memang ada ya, karena dulu saya secara khusus pernah diberitahu oleh Prof. Joko Sukiman, almarhum ya, beliau itu dosen senior di UGM. Dulu zaman Belanda pun ada wayang yang dimusnahkan. Zaman Belanda ada wayang yang dimusnahkan. Ya, gimana ceritanya Mas? Karena itu tercatat ya, ada naskahnya ya. Namanya orang Belanda, mereka memang naskahnya terdokumentasi dengan baik ya. Itu dulu itu katanya ada wayang kulit yang memuat gambar-gambar nabi. Ya, jadi ada wayang kulit ya, ada kreasi dari saya lupa itu dari siapa dulu itu yang membuat, dan itu wayangnya itu dalam jumlah banyak gitu ya. Dan oleh orang Belanda bahkan wayang itu diambil kemudian dimusnahkan karena itu ditakutkan akan membuat keresahan, karena banyak yang tentunya yang tidak suka ya, dan itu memang kan tidak boleh kita menurut ajaran agama Islam memang tidak boleh ya untuk menggambarkan nabi dalam bentuk yang dalam bentuk yang seperti wayang ini kan tidak boleh ya. Itu seperti itu. Jadi zaman dulu pun itu sebetulnya sudah ada wayang yang dimusnahkan. Gitu ya. Baik. Wah, luar biasa. Lanjut. Selamat pagi teman-teman di bloggers yang ada dimanapun. Selamat berjumpa lagi di sesi budaya Timahau Blog Channel. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar kebudayaan. Yang lagi rame ya soal wayang. Dan pagi ini studio kita kedatangan seseorang yang nanti akan berbicara soal wayang, apapun soal wayangnya, yaitu Mas Kepala Museum Wayang Kekayon DIY. Semua orang pasti sudah familiar dengan beliau, Mas Doni Megaranda. Wah, selamat pagi Mas Doni. Mas, saya itu ini kan kita tergelitik dengan ada statement wayang harus dihilangkan apa segala macam, tapi kita tidak akan bahas konfliknya sekali lagi, tapi kita akan mencoba mengukur sebagai seberapa sih kekuatan wayang dalam peradaban kita. Ya. Mungkin dari sejarahnya, monggo Mas Dwi. Ya. Oke, jadi begini Mas Dwi, ini sebuah kesempatan yang bagus sekali untuk kita bicara tentang wayang. Mari kita saksikan ini ya. Kalau saya bicara tentang wayang ya, mari kita lihat dari sosok wayang, gitu ya. Kameranya kelihatan nggak? Ya. Kacamata ya, kelihatan kan? Ini sebetulnya adalah karya budaya yang paripurna dari bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Ya, karena itulah maka PBB ya itu sudah memberikan penghargaan buat wayang itu sejak tahun 2003 yang sekarang menjadi Hari Wayang Dunia, menjadi kalau oleh Presiden Jokowi tahun 2018 menjadi Hari Wayang Nasional ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kok tanggal 7 November itu bisa ditetapkan sebagai Hari Wayang? Ya, karena pada waktu itu PBB memberikan reward Indonesian Wayang as masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Ya. Mas, wayang adalah masterpiece gitu ya? Wayang adalah masterpiece. Pada intinya ini adalah sebuah karya paripurna. Karya paripurna? Ya, karya paripurna. Karena ini betul-betul kalau misalnya kita sudah, bahkan ini sudah menjadi penelitian dari orang-orang pandai gitu ya, dari segi ergonominya, dari segi bentuknya, segi filosofinya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bentuknya kenapa kok seperti ini? Nek misalnya bentuknya segitiga kok bunder piye gitu. Ternyata memang banyak dalam yang membuktikan kalau bentuknya itu beda dengan ini, maka pertama akan sulit dipegang. Ceklane itu ya, susah ya. Akan sulit dipegang, sulit digerakkan, dan juga yang luar biasanya adalah ini sudah merupakan sebuah bentuk yang misalnya dihilangkan satu sisi saja. Kemarin kita barusan diskusi juga ada dengan dosen dan pengamat seni juga. Misalnya ini aja,
ini namanya palmahan, tempat ada sandarnya kaki gitu. Ini kalau ini di bagian ini dihilangkan, jadi hanya kaki aja gitu ya misalnya. Ternyata wayang itu jadi kewakam itu. Walaupun kecil ya, walaupun kecil ya. Ini. Jadi ini kan memang sebuah karya yang kalau misalnya kita lihat komplit ya. Zaman dulu itu leluhur kita itu sudah memikirkan sampai sejauh itu. Kenapa kok baunya panjang? Ini kan sebetulnya tidak seperti kita ya. Kalau kita kan mungkin baunya ya segini ya, gitu. Tapi dia kok panjang gitu. Ternyata memang kalau untuk digerakkan ini lebih ekonomis. Karena kalau begitu ini lebih pendek itu ternyata ya susah untuk digerakkan. Dan ininya juga akan susah untuk bergerak dan ini yang itu. Jadi apalagi kalau misalnya dalang itu sering hanya tangan satu, karena tangan satunya juga pegang wayang yang lain, seperti ini, seperti ini. Nah, oleh karena itu dari kajian bentuk saja, itu sudah wayang itu sudah luar biasa. Belum kita bicara dari sisi sejarah, ya, bagaimana wayang itu mulai dari relief candi sudah tertera sejak prasasti abad ke-7, abad ke-8, ya, kemudian juga perjalanannya yang ribuan tahun, bahkan ada yang katakan penemuan-penemuan terbaru Mas Dwi ini ada artefak yang ditemukan itu berupa meteorit itu. Meteoritnya itu artefaknya itu ini seperti irah-irahan wayang. Oh, meteorit yang dari luar angkasa itu? Itu sebuah jadi bentuknya itu seperti pusaka sebetulnya. Oh gitu. Ya, jadi ditemukannya pun kan dengan proses ya. Seperti keris itu kalau kadang-kadang muncul sendiri, tapi itu nanti bahasan lain ya. Ini juga seperti itu. Tapi itu yang pasti itu ditemukan dan bentuknya adalah seperti ini. Seperti irah-irahan ini. Jadi itu membuktikan bahwa sejak zaman dahulu pusaka kita itu ya memang bentuknya sudah seperti wayang. Dan ini jadi bagian dari kebudayaan masyarakat kita ya? Iya, menjadi bagian dari orang Indonesia. Karena itu tidak mungkin dihilangkan karena ini adalah merupakan jati diri. Wah, ini poinnya nih, wayang jadi jati diri ya. Oke. Kemudian Mas, di Indonesia sendiri nanti mungkin ada wayang itu apakah hanya ada di Indonesia atau di luar negeri juga ada yang memiliki peradaban, atau di Indonesia sendiri ada berapa daerah juga yang menggunakan wayang sebagai bagian kesenian, Mas? Ya, jadi kalau ini agak panjang ya ceritanya. Jadi memang kalau kita masuk di dalam dunia seni atau kebudayaan, wayang ini genrenya adalah puppet theater. Puppet theater. Ya, teater boneka. Ya, teater boneka. Nah, kalau bicara teater boneka, maka di seluruh dunia itu ada. Dari Eropa, Asia itu juga banyak ya seperti itu. Dan itu semuanya tergantung dinamika kebudayaannya masing-masing. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara soal lengkap dan isinya, filosofinya sampai ke ceritanya, maka Indonesia itu adalah yang paling luar biasa. Kenapa kita bisa bicara demikian? Karena di India yang konon ini adalah merupakan lahirnya Mahabharata dan Ramayana, karena memang yang menuliskan adalah orang India, Valmiki dan Vedavyasa, gitu ya. Tetapi ternyata di sana tidak ada bentuk seperti ini. Asalnya cerita itu tapi nggak ada bentuk seperti ini ya. Di sana memang kadang dipentaskan. Ada juga bentuk yang berupa boneka, gitu ya. Tetapi tidak bentuk yang luar biasa seperti ini. Karena ini aja kan mulai dari wondo muka, dari bentuk gelung, dari tata sungging dan lain sebagainya. Ini sudah istilahnya kalau misalnya melihat ini orang luar negeri atau orang bule aja udah tahu ini Indonesia, gitu loh. Jadi itu yang jadi simbol ya, jadi semacam simbol ya. Gitu. Nah, itu yang kenapa kok dibilang kalau di luar negeri banyak wayang Thailand juga kita bisa lihat, oh itu wayang Thailand, oh itu ada wayang Vietnam, oh ada Kamboja, ada. Dulu di Turki juga ada, tetapi pada saat ada kekuasaan tertentu sana katanya dihilangkan semua, tidak boleh gitu ya, seperti itu. Sampai ke Tiongkok ya, Tiongkok juga ada teater boneka, kemudian sampai ke Jepang, Korea pun konon juga ada ya. Nah itu semuanya memang di seluruh dunia ada, tetapi yang paling istilahnya yang pagelarannya itu paling luar biasa dan menyangkut hajat kehidupan itu di Indonesia. Kenapa kok bisa bicara seperti itu? Kenapa tuh Mas Dodi? Karena sejak daur hidup kehidupan orang Indonesia, mungkin kalau kita lebih spesifik orang Jawa gitu ya, itu memang sudah selalu berkaitan dengan wayang. Oh ya? Kelahiran biasanya dengan
peringati pagelaran wayang, anak titanan pagelaran wayang, pernikahan pagelaran wayang, membangun rumah, ya mungkin juga hari jadi universitas, hari jadi sekolah, pakai pagelaran wayang. Tujuannya apa? Karena tujuannya di dalam pagelaran itu ada wujud syukur dan sekaligus suluk untuk doa, ya untuk kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini yang luar biasa itu ya. Jadi inilah kenapa kok wayang itu ya menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya kita nggak bicara sekarang mungkin sudah agak menurun begitu ya, atau semangat atau mungkin tidak semuanya seperti itu, atau juga mungkin karena kendalanya pagelaran wayang kan mahal ya, jadi seperti itu. Tetapi toh tetap saja bagi institusi-institusi besar, kalau hari jadi atau misalnya mungkin peringatan tertentu, pasti ya tetap dengan menggelar pagelaran wayang. Termasuk ruatan gitu ya? Ruatan itu juga. Jadi konsep ruatan yang menghilangkan pengaruh atau itu juga dengan wayang gitu? Ya, dengan wayang. Artinya apa? Artinya ya wayang itu bukan hal yang sembarangan, karena dianggap juga bisa membersihkan dari anasir-anasir yang kurang baik tersebut untuk bisa menjadi lebih baik, gitu seperti itu. Mas Doni, ini kan wayang itu kan sekarang berkembang nih ceritanya nih. Dalang pun juga berkembang. Ya. Kemudian Mas Doni punya catatan apa nih sebagai katakanlah yang mesui wayang itu di by the way ada berapa koleksinya Mas Doni di Museum Wayang Kekayon? Kalau Museum Wayang Kekayon kebetulan kami memang punya banyak ya, lebih dari 6.000. 6.000? Ya, 6.000 koleksi wayang. 6.000 koleksi ya, wayang. Kami punya puluhan kotak ya, karena itu ya ini ceritanya nanti juga agak panjang, mungkin nanti sendiri lah, atau ada bisa yang lain. Nah, kembali ke situ Mas, ini kan dalang itu pemain yang menggerakkan wayang itu adalah dalang. Ya kan? Kemudian, ada karena perkembangan teknologi yang demikian cepat, apakah pengaruhnya pada dalang dan wayang itu sendiri? Ya, kalau kita bicara polemik yang kemarin tentang wayang itu harus dimusnahkan atau apa itu sebetulnya bisa membuat kita introspeksi diri, Mas. Bentar, sebentar. Ini penting ini catatan penting yang harus saya garis bawahi. Jadi ketika ada polemik, ketika ada statement yang kemarin bahwa wayang harus dihilangkan atau dimusnahkan, sebetulnya menjadi penting dicatat oleh semua pemerhati kebudayaan adalah introspeksi bagi kita semua. Coba apa sih introspeksi? Kita melihat ini wayang yang dalam bentuk yang paripurna yang bagus. Tetapi ya tentu saja sekarang ini dengan perkembangan dinamika zaman, banyak teman-teman, banyak sahabat mungkin yang agak sedikit di luar batas. Ya contoh misalnya di luar batas, ya agak sedikit di luar batas. Ini bagi kita ya yang melihat secara tradisi ya, secara tradisi begitu ya. Kita bisa lihat kalau misalnya Nyun Sewu di beberapa adegan yang setanan. Adegan setanan. Ya, adegan yang wayang setan. Adegan wayang setan itu yang seperti apa ya, Mas? Nah, itu biasanya di dalam dalam kisah lapang Saji Rojo Soyo apa yang keluar setan-setan. Oh, setan-setan itu betul itu keluar setan-setanan itu biasanya mohon maaf. Banyak yang ditampilkan agak porno. Wih, sebentar. Wah, ini menarik, kita bisa ngulik benar. Itu di dalam saya menggarisbawahi saja bahwa ada beberapa adegan atau pemunculan atau performance di dalam scene setanan itu yang dianggap agak porno. Wayang itu porno itu saya cari gambar porno ketok ini sing wayang porno itu gimana Mas? Ya kalau dianggap porno gimana? Karena ada beberapa yang maaf ditampilkan ada bentuk kelamin ya, gitu ya? ditampilkan dalam bentuk payudara wanita misalnya seperti itu ya, jadi itu kelihatan. Oh, kelihatan dalam wayangnya itu? Ya, karena memang di beberapa wayang setanan yang klasik pun sebetulnya ada, tetapi itu kan tidak terlalu diekspos zaman dulu. Oh, ya gitu. Kalau sekarang hal seperti itu diekspos. Malah diekspos? Ya. Oleh dalangnya tentu saja. Ya, jadi kadang kelaminnya bisa dipanjangkan gitu atau. Nah itu yang kalau menurut saya agak di luar batas. Kenapa? Karena pada saat tersebut itu kan yang nonton tetap ada anak-anak. YouTube juga bisa dibuka oleh semua orang gitu ya, seperti itu. Nah ya mungkin kalau seperti itu ya janganlah. Kita mungkin bisa mungkin kita mau buat lucu atau mungkin kita mau buat ini, tapi biar bagaimanapun kan
rasa itu kan tetap ada ya. Kita harus, orang Jawa itu tata krama etika gitu ya sebenarnya. Betul. Orang Jawa itu kan mengedepankan rasa. Jadi mungkin ya teman-teman sahabat-sahabat kita yang menampilkan sesuatu yang mungkin jangan dengan memaki, jangan dengan miso gitu ya, seperti itu. Ujaran kebencian. Itu ya. Itu seperti ini bahasanya UU ITE, ujaran kebencian. Nah terus harus bagaimana? Maksud saya apakah harus kembali ke pakem, misalnya pakemnya itu, atau seperti apa Mas Doni? Ya kita bisa istilahnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya kalau kita mau buat lucu atau humor itu kita banyak hal yang sebenarnya bisa digali selain dari unsur yang maaf itu tadi yang porn itu tadi, atau mungkin yang mungkin juga bagi teman-teman kita mungkin yang di beberapa daerah tertentu kata yang kurang baik itu mungkin bisa diterima, tapi kalau mungkin di Jogja atau ini yang kita mungkin lebih halus atau mungkin tata kromoinggilnya lebih di ini mungkin kan agak kurang pas gitu ya. Jadi kita melihat saja bahwa dengan adanya polemik yang kemarin itu ya mari kita sama-sama untuk istilahnya melihat sampai sejauh mana pagelaran wayang ini betul-betul sebuah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Jangan sampai kita malu untuk memperlihatkan misalnya yang di YouTube atau pagelaran wayang itu pada anak-anak, misalnya seperti itu. Kalau memang pagelarannya untuk 17 tahun ke atas ya harus ditulisi ya kayak gitu. Saya masih saya belum bisa membayangkan begitu ada adegan porno di dalam wayang itu. Saya mungkin ya karena kan wayang itu bentuknya bukan bentuk real ya, bukan bentuk realistis gitu, bentuknya bentuk yang simbolik gitu seperti itu. Tapi saya belum, tapi karena memang udah masuk dalam peradaban sehingga itu menjadi pemikiran gue bikin saru gitu. Nah yang penting juga gini, wayang itu digerakkan oleh dalang. Jadi kalau ada dalang kerusuhan ya wayangnya aktor. Enggak, tapi gini, maksud saya bagaimana sih Mas? Menurut Mas Doni, para dalang kita tuh sekarang harus seperti apa gitu. Walaupun mereka harus beradaptasi dengan teknologi, tapi ada hal-hal dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman yang dalang itu apa Mas catatannya Mas? Ya kalau saya sih sebetulnya ya sekarang ini kan masa pandemi ya, mungkin memang kita ini juga banyak prihatin atau juga sekarang ini juga masih masa mungkin masih masa penantian gitu ya untuk bisa kembali. Nah, tetapi yang paling penting saya sungguh sangat hargai ya. Saya juga banyak sekali sahabat dan teman-teman dalang kreasinya itu luar biasa. Ya, tetapi ya itu tadi mungkin kreasi-kreasi kita itu ya perlu untuk bisa istilahnya sweroso itu tadi ya. Jadi yang mono ning aja. Seperti itu. Tetapi memang kita harus lebih ini ya. Jadi dinamikanya memang karena bagaimanapun pagelaran wayang itu menyesuaikan dengan yang membayar. Ya, artinya yang kalau misalnya yang di situ membayar ya nyun sewu memang suka dengan campur sari, suka dengan adegan lawa atau apa seperti itu ya mesti dalam juga menyesuaikan. Jadi tetap bisa misalnya kalau permintaannya banyak ya campur sarina gitu ya nanti kanunya dipanggil gitu campur sarina. Adegannya itu, loh Mas ini kok dalam beberapa saya nonton Mas di YouTube itu. Wayang itu kan harusnya nontonnya dari depan tuh Mas. Jadi dalangnya di belakang, kita nonton di sini jadi wayang-wayang. Kalau sekarang kok banyak yang dari belakang ya Mas? Malah yang kelihatan ya nayoganya, kemudian ada sindennya, ada dalangnya, malah kelihatan dalangnya. Kalau Mas Doni menganggap ini sebuah pergeseran atau memang kreativitas atau tampilannya atau seperti apa Mas? Kalau memang zaman dahulu memang orang itu melihat wayang itu dari bayang ya. Dari bayang, jadi dari sebalik di depan clear ya, di depan clear, bukan di belakang clear ya. Ya, karena itu makanya kalau zaman dulu mungkin pewarnaan wayang ya dan bentuknya itu mungkin lebih sederhana karena ya itu tadi orang kan melihatnya dari bayang. Makanya keterampilan memainkan wayang itu zaman dahulu itu adalah merupakan seperti karya animasi pertama. Jadi ya misalnya seperti Brotoseno itu bisa jadi kelihatan besar itu ya karena dia ditarik ke sini gitu ya. Jadi kelihatan besar kan gitu ya. Terus kemudian permainan yang atraktif dari dalangnya itu yang membuat animasinya itu bisa jadi sangat hidup gitu. Nah sekarang ini tapi kan memang sudah
sudah apa dinamikanya kan memang sudah berubah ya, apalagi dengan adanya lampu, dengan apa warna-warni gitu ya seperti itu gitu. Nah itu memang membuat apa ya dalang kan kemudian juga punya kreasi. Kadang juga malah sekarang kelir itu ditembak dengan proyektor. Ya, untuk memperlihatkan latar belakang itu ditembak dengan proyektor. Itu sebetulnya sah-sah saja. Karena kan biar bagaimanapun Mas Dwi, kita ini kan budayaan itu kan dinamis. Dulu pun mungkin gamelan tidak selengkap ini. Konon dulu gamelan itu hanya selindro. Sekarang sudah selindro belok. Ya. Malah ono ya, drum. Mungkin besok drum, keyboard mungkin bisa jadi akan masuk sebagai apa istilahnya standar gitu ya. Karena contohnya gini, sekarang keraton itu sudah menerima alat musik tiup barat ya sebagai rangkaian dari gamelan keraton. Nah, mungkin juga besok pagelaran wayang pun juga akan seperti itu. Jadi mungkin nanti akan bisa tampil modern misalnya. Kalau kesepakatannya secara istilahnya kesepakatan dari yang budayaan yang terus maju ini sedemikian gitu. Tetapi tentunya itu ya semuanya kembali ke tataran etika, nilai moral yang itu. Jadi itu yang harus dipegang ya Mas, tataran etika, moral dan segala macam sebagai ruhnya wayang itu ya. Betul. Kalau bentuk-bentuk wayang yang berkembang jadi wayang sing sewu ada gambar-gambar kayak misal wajah orang sekarang, kemudian ada ya apalah yang modern-modern itu. Kalau menurut Mas Doni itu gejala apa Mas? Itu sebetulnya tetap wayang kontemporer Mas. Wayang kontemporer. Gitu. Karena kan kita selalu kalau di Kekayon ya, kalau misalnya kita di museum, kita selalu mengkategorikan yang wayang seperti ini sebagai wayang klasik. Wayang klasik. Ya. Jadi wayang klasik itu ada wayang Purwo, wayang Madya, wayang Gedhong. Ya, kemudian wayang golek pun juga ada yang klasik, kemudian juga berbagai macam wayang lainnya. Wayang beber gitu. Ya, wayang beber gitu. Nah, kemudian kan beberapa dari kreasi sekarang ini kan menjadi wayang kontemporer. Semuanya menjadi wayang kontemporer. Jadi ada wayang kampung sebelah, ada wayang ada wayang milenium, yaitu misalnya yang seperti Ki Mujar misalnya, atau wayang Kancil. Wayang Kancil ya itu yang masih sekarang di Jepang itu misalnya. Jadi itu monggo, itu semuanya adalah kreasi. Nah, kreasi itu adalah hak generasi. Jadi kalaupun misalnya ada yang bisa buat bentuk wayang yang istilahnya punya dinamika kebudayaannya itu kemudian nanti disukai oleh masyarakat dan kemudian berkembang, ya silahkan saja. Tetapi saya kira bentuk klasik semacam ini yang pasti akan tetap terus ada. Seperti itu dasarnya. Ya. Seperti contohnya batik ini pasti juga tetap ada motif-motif yang berkembang. Ya, motif berkembang pasti ada, tetapi motif klasikalnya itu tetap pasti gitu. Ada statement yang wayang harus dimusnahkan. Menurut dalam perjalanannya Mas Doni mesui kebudayaan wayang itu, apakah ada Mas zaman dulu wayang yang memang harus dimusnahkan? Tapi apakah semuanya atau apa Mas? Ya ini memang ada ya, karena dulu saya secara khusus pernah diberitahu oleh Prof. Joko Sukiman almarhum ya, beliau itu dosen senior di UGM. Dulu zaman Belanda pun ada wayang yang dimusnahkan. Zaman Belanda ada wayang yang dimusnahkan? Ya, gimana ceritanya Mas? Karena itu tercatat ya, ada naskahnya ya. Namanya orang Belanda, mereka memang naskahnya terdokumentasi dengan baik ya. Itu dulu itu katanya ada wayang kulit yang memuat gambar-gambar nabi. Ya, jadi ada wayang kulit ya, ada kreasi dari saya lupa itu dari siapa dulu itu yang membuat, dan itu wayangnya itu dalam jumlah banyak gitu ya. Dan oleh orang Belanda bahkan wayang itu diambil kemudian dimusnahkan karena itu ditakutkan akan membuat keresahan, karena banyak yang tentunya yang tidak suka ya, dan itu memang kan tidak boleh kita menurut ajaran agama Islam memang tidak boleh ya untuk menggambarkan Nabi dalam bentuk yang dalam bentuk yang seperti wayang ini kan tidak boleh ya. Itu seperti itu. Jadi zaman dulu pun itu sebetulnya sudah ada wayang yang dimusnahkan. Gitu ya. Baik. Wah, luar biasa. Lanjut. Wah, luar biasa. Ini iso bercerita sampai 1001 malam dengan Mas Doni soal wayang. Tapi ini penting bagi informasi buat semua, terutama bagi generasi muda. Ada catatan yang saya tangkap yang menjadi penting adalah kalau sudah biasa kita dengan kata-kata wayang adalah
tontonan sekaligus tuntunan, dia menjadi bagian dari peradaban manusia di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Kemudian yang penting lagi adalah wayang itu kalau kita kaitkan dengan dunia modern adalah animasi pertama yang dibuat oleh manusia. Maksudnya manusia Jawa lah, atau siapa yang membuat itu menjadi animasi pertama. Kemudian yang ketiga adalah sudah menjadi penghargaan, sudah mendapat penghargaan dari UNESCO. Bagaimana wayang ini menjadi bagian dari warisan dunia ya, warisan dunia tidak kasat mata, intangible, tak benda. Tak benda wayang menjadi spiritnya wayang karena dia mendunia. Kemudian berikutnya catatan saya adalah wayang tidak alergi dengan perkembangan teknologi, karena itu masuk ke dalam sebuah bentuk kreativitas. Dan ini catatan penting adalah nanti jadi quote adalah kreasi adalah hak generasi. Jadi wayang bagian dari hak generasi muda kita untuk mengkreasikan diri, tapi tetap ada wayang klasik yang menjadi bagian akar atau root kebudayaan kita. Kemudian yang paling penting ini teman-teman, ini akhirnya kita harus mengatakan ini, jangan lupa etika. Sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia Jawa, sebagai manusia berkebudayaan, etika. Karena di wayang itu sendiri juga ada hal-hal yang kalau dikembangkan bisa kebablasan. Seperti kata Mas Doni tadi, ada hal-hal yang berbau pornografi yang tidak elok apabila dikemukakan, dipertontonkan terlalu vulgar. Akemen catatannya. Baik teman-teman sekalian, kami ingin menggambarkan bagaimana wayang itu memiliki kekuatan akar yang luar biasa pada kebudayaan manusia. Jadi jangan sembarangan dengan wayang. Oleh karena itu, terima kasih Mas Doni sudah hadir. Sampai ketemu lagi di Blogger. Salam.